Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya sekarang selalu ceria. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian tadi malam ya. Sekitar jam 9-an TEN itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sekali ya. Dia tembus sampai sekitar 3.400 ya. Mencapai tertingginya sampai 3.400, terus turun lagi. Sekarang ini harganya kisaran 2.720. Ini TEN sepertinya di pump ya, kalau dilihat grafik. Dan kemarin juga ada salah satu di YouTube ya, yang lagi live tentang tokennya Indodax, yaitu TEN ya. Salah satu grup ya, grup yang mengadakan pump TEN ya. Kalau dilihat dari pembicaraannya di live tersebut, dia punya visi ya sepertinya ya, antara TKO miliknya toko kripto gitu disandingkan dengan TEN miliknya Indodax. Dia berprinsip kalau TKO aja bisa, kenapa TEN nggak bisa ya? Ini bagus sekali sih sebenarnya. Visinya dia itu menginginkan agar Indodax, produknya Indodax, tokennya Indodax itu punya nilai, harganya nggak kacangan gitu ya, nggak recehan gitu ya. Itu bagus sekali sih. Tapi lihat sejarah juga ya, TEN itu sepertinya sejak keluar dilahirkan oleh Indodax, itu sepertinya kurang begitu diperhatikan gitu ya. Karena saya sendiri juga ngalami sebuah kejadian naik tinggi ya, terus kedam cukup lama nggak bisa pulih gitu loh. Jadi sekarang ini kita nggak tahu ini hanya pampaman biasa atau punya visi gitu ya. Kalau dilihat chartnya ini memang tembusnya 3.400, sekarang turunnya 2.718. Kalau dilihat seperti ini sebenarnya wajar, tapi pertanyaannya apakah dia itu benar-benar ingin mengangkat TEN atau hanya sekedar di pump lalu didam gitu ya. Coba kita kembali ke ke Indodax ya. Anda lihat ini kenaikannya sampai 261,85% ya. Terendah itu 755, tertinggi sekitar 3.400 lebih ya. Tepatnya 3.475 seperti yang saya cat tadi ya. Nah, ini kenaikannya ini sangat luar biasa sekali, apalagi kalau kita lihat Bitcoin sendiri mengalami penurunan tajam ya, sekitar 4 ya, ada koreksi ya, 4,78%. Terus market di Indodax mengalami penurunan ini kalau Anda lihat ya, hanya sedikit, ini habis posisinya masih hijau ya. Lainnya rata-rata koin mengalami penurunan ya, rata-rata mengalami penurunan. Market mengalami merah ya. Apakah TEN ini punya visi? Ya, itu jadi tanda tanya.
Saya sendiri pernah ya, Anda lihat ya, ini histori saya ya. Histori saya ini, Anda lihat riwayat transaksi saya tanggal 21 September ya, 20 Februari tahun 2018 ya. Saya beli tokennya Indodax ini baru launching dulu ya. Itu harga 9.000 ya. Padahal dulu itu 9.000 lebih itu. Saya beli sekitar 6 jutaan ya. Ternyata harga turun tajam sekali ya. Saya tunggu sampai tanggal 21 September tahun 2018 ya. Jadi lebih dari berapa bulan ya ini ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 7 bulan. Saya tunggu tidak ada pergerakan, justru longsor lebih dalam. Akhirnya saya cut loss ya di harga 2.393. Saya hanya dapat uang sekitar 1.500.000 lebih. Berarti uang saya 6 juta uang saya ketika beli sekitar 6 juta. Saya dapat uangnya 1,5. Berarti saya ngemin sekitar 4,5 juta lebih ya. Ini histori saya ya. Karena menurut saya produknya Indodax, tokennya Indodax itu tidak diseriusi ya. Jadi kurang diperhatikan, kurang dipelihara, gimana punya power itu gimana, itu enggak. Nah, ini ada salah satu grup pam-pam yang kemarin saya lihat di live-nya YouTube. Itu kalau dilihat itu sepertinya punya visi, ingin karena merasa bahwa ini marketnya Indonesia, yang sedangkan TKO itu produknya kripto, itu juga Indonesia, tapi ada kerjasama dengan Binance, kok bisa harganya sangat bagus di bawah gitu ya. Analoginya seperti itu. Memang benar TKO itu sepertinya miliknya Binance, itu memang diperhatikan itu tokennya, jadi nggak dilepas gitu aja gitu. Ada program-program yang membuat token tersebut punya nilai gitu loh. Sedangkan tokennya Indodax 10 sepertinya kurang diperhatikan. Nah, saya khawatir ini yang punya visi hanya yang ngepam, atau Indodax sendiri punya visi. Kalau nggak punya visi rugi nanti. Jadi kita sarankan, jika kalian posisi sangkut, kemarin sangkut ya, terus terjemput, itu sebaiknya dijual. Kalau Anda posisi sekarang ini mau masuk, terserah Anda ya. Kalau saya saran jangan masuk. Ini belum jelas. Token ini Indodax itu belum jelas. Apakah dibawa visinya kemana, nggak jelas. Gitu loh. Kalau memang benar ini pemiliknya sendiri ingin membawa tokennya 10 into Indodax itu ke arah yang lebih baik, mungkin ini adalah awal 10 akan lebih tinggi harganya. Tapi kalau ternyata itu hanya pam-pamnya aja di salah satu grup ya, kalau pam-pamnya itu punya visi jelas, dia berani berkorban dengan hot terus, koin tersebut bisa naik. Tapi kalau hanya cari cuan aja ya dadah gitu ya. Jadi ini kalau pandangan saya ada dua berita ya, kalau menurut saya berita bagus sama berita jelek. Jeleknya apa? Jeleknya yaitu kalau ini hanya pam-paman aja, jadi nggak punya visi sama sekali. Kalau Anda sudah untung profit, nggak cut loss, dia akan turun tajam, jatuh lagi, Anda rugi ya. Terus Anda masuk itu, Anda mengharapkan harga kembali 3.000 atau lebih atau 5.000, kenyataannya enggak, Anda rugi. Kalau kabar baiknya, kalau ini benar ya, yang ngepam itu punya visi, terus didukung dengan dana yang besar,
Terus pihak Indodax sendiri juga punya visi untuk mengangkat tokennya sendiri itu biar bisa bersaing dengan TKO miliknya toko kripto. Itu bagus. Ini adalah awal gitu ya. Awal harga token akan naik lebih tinggi. Kalau tidak, ya gimana ya? Ya memang ini ada sesuatu yang apa ya? Kalau Indodax sendiri juga nggak ada sesuatu gebrakan yang luar biasa sekali yang membuat token itu sendiri akan naik ya. Jadi tetap waspada aja ya. Kalau Anda itu memang tidak mau rugi, ya sebaiknya kalau sudah untung di-cut ya, TP aja, nggak perlu di hold ya. Tapi kalau Anda percaya dengan berita bagusnya, berita bagus ini hanya analisa yang nggak mendasar ya. Kalau saya pribadi nggak mendasar, saya sendiri juga ini hanya melihat visi dari grup pampaman tersebut yang punya visi bagus. Cuma saya tanda tanya kan, apakah visinya itu benar-benar didukung dengan dana yang kuat? Karena sebuah koin atau token itu kalau dananya besar terus dia itu nggak dijual, itu mendukung harga bisa stabil. Tapi kalau dia jual ya udah gimana gitu loh ya. Jadi analisa saya ini berdasarkan analisa melihat komentar dari pampangnya salah satu grup yang sering ngepam di Indodax ya. Kalau memang dia benar-benar didukung oleh pemiliknya ya, kalau lihat dia bos dia lihat dan sebagainya, kalau benar itu memang pemiliknya Indodax kerjasama dengan pemilik Indodax, itu bagus karena visinya ingin mengangkat daripada token miliknya Indodax yang lahir di Indodax biar bisa bersaing dengan TKO miliknya toko kripto ya. Ya terserah Anda ya, apakah Anda itu beritanya bagus atau beritanya jelek. Yang penting sudah saya sampaikan analisa saya. Nanti Anda analisa sendiri apakah token ini hanya sebagai pump aja lalu jatuh, atau memang ini adalah awal dari sebuah gebrakan baru dari pen itu sendiri ya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian belum memiliki akunnya Indodax, silakan lihat deskripsi dan silakan gabung lewat link kami. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan kami akan selalu mengabarkan, memberikan informasi-informasi tentang dunia kripto. Dan jangan lupa setiap kali lihat video ini untuk like jempolnya, komentar positif, dan Anda share ke grup-grup yang Anda miliki, share ke teman sebagai amal baik Anda agar banyak teman-teman Anda atau orang lain itu bisa mendapatkan informasi tentang kripto, juga dunia blockchain ya. Semoga kita semua selalu cuan dan selalu sukses ya di dalam dunia trading ini. Amin.